Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli untuk pembelajaran di kelas 6, pembelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan mempelajari tentang hewan sahabatku untuk pembelajaran 2 sampai pembelajaran 6, yaitu masih dalam tema di kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku untuk pembelajaran 2 sampai pembelajaran 6. Baik anak-anak, sebelum kita menyampaikan materi, Pak Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan tayangan video pembelajaran, siswa dapat 1. Menyebutkan sikap pengamalan Pancasila sila keempat. 2. Memberikan contoh penerapan sila keempat dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyebutkan sikap pengamalan Pancasila sila yang kelima. Yang keempat, memberikan contoh penerapan sila kelima dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjelaskan keadaan ekonomi negara-negara ASEAN. Dan keenam, membuat diagram plan perbedaan dan persamaan dua negara dalam bidang ekonomi. Baik, kita ingat kembali bagaimana sikap yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Dan kali ini kita akan mempelajari sikap yang sesuai dengan sila ke-4 dan sila yang ke-5. Nah, ini ada gambar peternakan ayam. Nah, ini peternakannya. Ini mungkin di desamu juga ada, di sekitar desamu. Dan pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menceritakan tentang peternakan ayam miliknya Santi. Seperti ini. Dengarkan ilustrasi bacaan yang Pak Guru bacakan. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayam Santi. Santi kemudian bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan dari salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, berdasarkan ilustrasi dan gambar tadi, coba ada beberapa pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama. Nah, apa pendapatmu tentang sikap Santi yang ingin peternakan ayamnya itu tetap ada, tetap tidak digusur? Nah, mari kita lihat. Nah, sebenarnya sikap Santi dan keluarganya itu cukup beralasan. Karena apa? Peternakan itu adalah sumber penghasilan yang dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Tetapi sikap Santi dan keluarganya ini belum benar. Karena mereka memaksakan kehendaknya kepada penduduk. Mereka harusnya tidak hanya memikirkan keluarganya saja, tapi juga memikirkan kepentingan orang lain, yaitu kepentingan penduduk.
Berikutnya, seharusnya Santi dan keluarga ini lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadinya. Seperti tadi, ia harus memikirkan kepentingan penduduk. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, sikap penduduk pun tentunya wajar. Mereka merasa terganggu dengan bau kotoran dari kandang ayam Santi yang menyebabkan udaranya menjadi tercemar, mengganggu kenyamanan warga. Tetapi warga tidak boleh bertindak anarkis atau main hukum sendiri. Nah, sebaiknya mereka menemui keluarga Santi. Nah, apa yang sebaiknya Santi lakukan menghadapi masalahnya ini? Nah, ini sebaiknya Santi dan orang tuanya ini memindahkan kandang ayamnya ini jauh dari rumah penduduk. Ataupun kalau tidak dipindah setelah bermusyawarah nanti lah, Santi dan keluarganya ini harus berusaha menjaga kebersihan peternakan ayamnya agar bau dari peternakan tersebut tidak mengganggu lingkungan penduduk di mana mereka tinggal. Nah, lokasi yang berjauhan atau kebersihan yang dijaga tentunya sekali lagi tidak akan mengganggu kenyamanan warga. Kemudian, apa yang sebaiknya penduduk lakukan tentang ternak milik Santi? Kan penduduk tadi istilahnya mereka mengeluhkan. Nah, bagaimana sikap penduduknya? Nah, sebaiknya penduduk ini bermusyawarah dengan keluarga Santi tentang dampak dari peternakan ayam milik keluarga Santi. Nah, agar Santi tidak kehilangan peternakan ayamnya dan penduduk tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan. Ya, salah satunya seperti tadi, peternakan ayamnya ini dipindahkan jauh dari pemukiman warga. Atau yang kedua, keluarga Santi harus benar-benar bisa menjaga kebersihannya agar baunya tidak mengganggu lingkungan warga. Nah, anak-anak, kita dapat menyimpulkan penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Satu, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, mengutamakan musyawarah. Yang kelima, dengan penuh tanggung jawab melaksanakan hasil musyawarah. Yang keenam, hasil keputusan musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, silakan anak-anak bisa menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini juga contoh gambar tentang penerapan sila yang keempat. Nah, ini tentang Edo dan teman-temannya. Pada suatu hari, Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan bandeng ke sekolah untuk dimakan bersama teman-temannya. Nah, ia berenam akan merencanakan makan bersama dengan lauk ikan bandeng tersebut. Nah, ketika mereka mau makan, tiba-tiba ketiga teman yang lainnya ini datang. Edo jadi bingung. Wah, bagaimana ini? Ini hanya cukup berenam. Nah, apa yang sebaiknya Edo lakukan saat ketiga temannya datang? Nah, sebaiknya ya Edo ini sebaiknya
ya tetap mengajak teman lainnya yang baru datang untuk bersama-sama menikmati ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Nah, tapi sebelumnya ya Edu bicara dulu dengan keenam temannya supaya minta izin ini teman yang baru datang ini bisa untuk bergabung dan menikmati makan dengan lauk ikan bandeng bersama-sama. Kemudian, apa yang harus dilakukan ketika teman itu saat tahu bahwa eh, jumlah makanannya tidak cukup? Nah, ketika mereka tahu jumlah makanannya tidak cukup, ya mereka ini harus lapang dada, harus ikhlas menerima jika seandainya mereka tidak kebagian. Ataupun yang kedua, jika seandainya mereka kebagian dengan bagian yang sedikit, ya mereka harus menerima dengan ikhlas. Yang penting mereka tetap bisa makan bersama teman-temannya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan itu dan kawan-kawan agar semua temannya ini kebagian makanan. Nah, ya sebaiknya ya bermusyawarah, bandeng yang sudah disiapkan itu ya dibagi 9. Agar apa? Agar ya teman yang berenam dan 3 teman yang baru datang ini semuanya dapat kebagian. Yang penting musyawarah dulu. Nah, itu tadi juga contoh penerapan sila keempat. Selanjutnya, ini contoh penerapan sila kelima dari Pancasila. Nah, sewaktu hari ini ada beberapa anak ini sedang makan bersama. Nah, di sini aku ceritakan Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan agar Benny mengambil makanan secukupnya saja. Nah, anak-anak, dari tayangan tadi atau ilustrasi yang saya bacakan tadi, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, apa pendapatmu tentang sikap Benny? Sikap Benny ini adalah Benny kurang tepat. Benny ini contoh anak yang serakah atau melakukan pemborosan. Sebaiknya ketika kita dalam keadaan seperti itu ya ambil makanan secukupnya saja. Mengambil terlalu banyak bisa jadi makanan nanti akan menjadi sia-sia karena tidak dimakan semuanya atau tidak dihabiskan. Kemudian yang berikutnya, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Nah, sikap Siti ini tentunya sudah benar karena tidak terbawa oleh hawa nafsu, ia hanya mengambil makanan seperlunya saja, yaitu 3 tusuk sate. Nah, nanti jika ingin mengambil lagi, ia bisa mengambil makanan dan lauk yang ia inginkan. Jadi kita tidak boleh serakah atau berlebihan dalam hal apapun. Kemudian yang berikutnya, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Nah, sikap Edo ini sudah benar dan bijaksana. Ia selalu mengingatkan temannya agar Benny tidak mengambil makanan terlalu berlebihan atau terlalu banyak. Karena itu berujung pada perbuatan yang mubazir atau sia-sia jika makanan tersebut tidak dihabiskan. Nah,
sebaiknya sekali lagi kita ambil makanan itu seperlunya saja. Kita biasakan tidak melakukan pemborosan. Nah, anak-anak, sikap-sikap tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh sikap pengamalan sila yang kelima. Bersikap adil dengan menghargai teman, guru, dan pegawai-pegawai di sekolah. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain termasuk minta izin sebelum meminjam barang milik teman. Yang ketiga, suka memberikan pertolongan dengan membantu teman yang memerlukan pertolongan. 4, tidak bersikap boros. Kemudian 5, tidak bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak merugikan kepentingan orang lain. Nah, yang lain-lain pun bisa anak-anak sebutkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pengamalan sila yang kelima. Nah, itu tadi contoh penerapan sila keempat dan kelima yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah mempelajari bagaimana potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali keadaan ekonomi negara-negara ASEAN. Kita mulai dari Brunei Darussalam ini. Nah, Brunei Darussalam ini salah satu negara yang paling kaya di ASEAN. Hasil utamanya adalah minyak bumi dan gas alam. Kemudian yang berikutnya Filipina. Filipina ini hasil utamanya dari sisi pertanian dan juga pertambangan. Ya. Di sana hasil utamanya ada gula, kopra, kayu, nanas, dan tembaga. Nah, saya ingatkan kembali bahwa Filipina ini di sana ada Lembaga Penelitian Padi Internasional atau IRI di kota Los Banos. Kemudian yang berikutnya lah Indonesia. Ini Indonesia negara kita itu sebagai negara yang paling besar di kawasan Asia Tenggara. Negara ini adalah negara yang makmur, negara yang sebagian besar wilayahnya ini ditopang oleh lautan. Nah, hasil utama kita ya dari pertanian, dari perkebunan, dari pertambangan. Nah, kita juga banyak mengekspor beberapa hasil dari sumber daya alam kita ke negara lain. Yang berikutnya adalah Kamboja. Nah, Kamboja ini dialiri oleh Sungai Mekong. Hasil utamanya di sana adalah dari hasil pertanian yaitu padi dan karet. Kemudian Laos, Laos ini juga sama dialiri oleh Sungai Mekong. Hasil utama di sana adalah pertanian. Di sana menghasilkan beras, jagung, tembakau, dan kopi. Kemudian yang berikutnya Malaysia. Nah, Malaysia ini hasil utamanya dari pertanian, pertambangan, dan industri. Nah, hasil utamanya di sana adalah karet dan timah terbesar dunia. Jadi Malaysia ini menghasilkan karet dan timah yang terbesar di dunia. Kemudian yang berikutnya Myanmar. Nah, Myanmar ini juga hasil utamanya dari pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nah, Myanmar salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian yang Singapura, Singapura ini adalah negara yang paling maju, disebut macan Asia, pelabuhan transit terame. Nah, hasil utama dari Singapura adalah dari hasil industri dan perdagangan. Kemudian yang berikutnya Thailand. Thailand ini dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara atau penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, di sana ini dialiri oleh Sungai Chao Phraya sehingga wilayahnya menjadi subur. Kemudian untuk negara Vietnam, Vietnam ini hasil utamanya juga dari sisi pertanian, juga didukung dari sisi pariwisata dan lain sebagainya.
Anak-anak tadi sudah mempelajari tentang bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan sila keempat dan kelima, juga mempelajari tentang keadaan ekonomi negara-negara di ASEAN. Nah, tugas kalian untuk hari ini adalah satu, sebutkan 5 contoh pengamalan sila keempat dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebutkan 5 contoh pengamalan sila kelima dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, sebutkan 10 negara ASEAN beserta nama ibu kotanya dan hasil utamanya. Itu tugas kalian untuk hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.